Hari ini kita akan berbincang ringan tentang sakramen baptis untuk orang dewasa. Apakah kamu tahu bahwa dalam gereja Katolik sakramen baptis bukan hanya untuk baik saja loh, melainkan untuk dewasa juga. Bahkan baptis dewasa adalah perjalanan iman yang sangat indah dan penuh makna. Yuk kita kupas bersama apa itu sakramen baptis dewasa. Oke, jadi teman-teman, sakramen baptis merupakan pintu gerbang untuk menuju kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, jadi kalau teman-teman seorang yang dewasa dan mau menjadi Katolik, maka teman-teman akan menjalani sebuah masa yang namanya adalah masa katekumenan. Nah, pada masa ini biasanya berlangsung kurang lebih selama 6 bulan. Nah, di masa ini teman-teman diajak untuk mengenal siapa sih sebenarnya pribadi Yesus itu dengan mengenal doa-doa pokok, menjalani hidup bersama sebagai komunitas gereja. Nah, teman-teman, hal ini pun didasari di dalam kitab suci dalam Injil Markus bab 6 ayat 16 di mana di sana dikatakan bahwa barang siapa dan yang percaya dan ingin dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Begitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa ada orang yang dibaptis dewasa? Nah, jawabannya beragam teman-teman. Mulai dari yang mereka baru mengenal iman Katolik ketika mereka sudah menginjak pada usia dewasa, ada juga yang mengalami secara pribadi yaitu sebuah pertobatan atau memang merasakan panggilan dari Tuhan. Dan banyak dari mereka yang sungguh-sungguh dalam proses ini, mereka sungguh belajar, bertanya, dan akhirnya berkata, aku ingin mengikuti Yesus. Dan ketika teman-teman dibaptis, ada 3 hal yang kita dapat. Yang pertama, penghapusan dosa. Kedua, ialah kita masuk ke dalam agama Katolik. Dan yang ketiga adalah mendapat karunia. Berikutnya kita akan membahas tentang proses menuju baptis dewasa. Proses ini disebut ritus inisiasi Kristen untuk orang dewasa, atau bisa kita singkat ritual. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, prakatekumenan, yaitu masa di mana pengenalan awal tentang Yesus dan gereja. Yang kedua, katekumenat, yaitu pendalaman iman, liturgi dan hidup Kristiani. Dan yang ketiga, masa penyucian atau penerangan, biasanya di masa prapaskah. Dan yang terakhir yaitu penerimaan sakramen inisiasi, yaitu menerima sakramen baptis, krisma, dan ekaristi, biasanya saat malam Paskah. Nah, malam Paskah adalah momen yang penuh cahaya dan sukacita. Di sini, orang dewasa dibaptis dan resmi menjadi anggota gereja. Teman, ngomong-ngomong tentang penerimaan sakramen baptis dewasa, itu adalah saya sendiri seorang yang baptis dewasa. Saya baptis sejak usia 13 tahun, tepatnya pada 28 Februari 2010 yang lalu. Nah, sebelum menerima sakramen baptis dewasa, saya diberi semacam pembekalan yang sebagaimana sudah kita ngomong-ngomong di sisi sebelumnya, kita sudah melihat bahwa tahap-tahap dalam proses penerimaan sakramen baptis melalui beberapa tahap. Nah, saya sendiri sebelum dibaptis secara pribadi saya merasakan bahwa ada kerinduan untuk ikut dan merasakan sungguh-sungguh bagaimana kehidupan dalam komunitas gereja Katolik yang hidup untuk menemukan kehidupan baru di dalam Kristus. Saya menemukan sesuatu yang baru setelah dibaptis secara Katolik, dan akhirnya sampai saat ini saya merasa bahwa menemukan kehidupan baru dalam komunitas ataupun rumah yang baru, di mana saya menemukan seorang ataupun sosok pribadi Yesus yang adalah sebagai teman, saudara maupun sebagai seorang Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan melulu mengenal upacara, tetapi itu adalah jawaban kita terhadap cinta Tuhan. Nah, jika teman-teman merasa hatinya diketuk, jangan pernah ragu. Datang ke paroki, berbicara kepada imam atau katekes, dan daftarkan diri Anda. Baptis dewasa. Teman-teman, tahukah kamu bahwa baptis bukan hanya simbol atau formalitas saja? Dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 1213 dijelaskan bahwa baptis adalah dasar seluruh kehidupan Kristiani, itu gerbang menuju kehidupan dalam roh
pintu yang membuka jalan menuju sakramen-sakramen lain. Artinya, melalui sakramen baptis, kita menjadi ciptaan baru. Kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dibersihkan dosa dari dosa asal dan dosa pribadi, dan dimeteraikan sebagai milik Allah namanya atau seutuhnya. Tuhan yang sangat tinggi seorang baptis dewasa, yaitu bukan seperjalanan pribadi semata, melainkan gereja menyediakan ruang untuk menemani dan menyertai teman-teman yang adalah seorang baptis dewasa. Misal di paroki hadir seorang katekis dan juga wali baptis dan beberapa pihak lain yang ikut serta dalam proses mendoakan teman-teman yang mengalami baptis dewasa, sehingga akhirnya teman-teman bisa mengalami kasih Kristus dalam kehidupan gereja. Nah, banyak bertanya, apa yang berubah setelah saya dibaptis? Jawabannya bukan cara atau hidup tanpa masalah, tapi yang pasti hatimu sungguh diperbaharui, hidupmu sucikan, dan Roh Kudus sungguh tinggal dan hadir di dalam hidupmu. Nah, kamu juga menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Kamu dapat menerima Ekaristi Kudus, mengikuti setiap kegiatan hidup doa, dan sungguh menjadi saksi Kristus di dalam dunia. Nah, gimana? Merasa tertarik nggak kalian menjadi seorang Katolik? Oh, aku sih tertarik. Ya, juga tertarik. Kuy, jadi Jadi Katolik yuk. Bye-bye. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.